Hey everyone, and welcome back to the channel. Oke guys, hari ini kita pulang dari Sawangan. Tadi gue lihat ada kejadian mobil yang tabrakan di depan. Tadi tuh gue udah lewat sini ya, tapi ternyata kunci kakak gue kebawa sama gue. Akhirnya mau nggak mau balik lagi. Malah gue udah sampai di ujung digaplek. Kata gue, ya elah, gue mau pulang takutnya motor dipakai gitu kan. Kalau gue balik lagi jauh, udahlah balik lagi. Akhirnya kita balik lagi karena kita bakalan pulang. Dan hari ini gue ada rapat. Sebenarnya bukan rapat sih, lebih ke kayak nongkrong aja gitu, ngobrol. Kita mau bahas soal dress code lah gitu aja, bukan meeting yang gimana. Itu di depan, tapi kayaknya udah aman sih tuh, tronton udah pada lewat sih. Kayaknya udah dipinggirin ya. Soalnya tadi real nggak bisa gerak. Kaget kan gue ya, lagi jalan terus tiba-tiba kok mobil pada diem gitu kan. Karena kan ini semua lampu mati nih, jadi tolonglah Kang Deddy nih ya. Ini lampu di daerah Sawangan, Jalan Ciputat Raya Bogor ya kalau nggak salah, dan Raya Ciputat Bogor, Raya Ciputat Strip Bogor gitu. Ini gini Kang Deddy, pada mati Kang Deddy, tolonglah dibenerin gitu. Kenapanya nih, biar terang gitu. Kan enak kalau terang. Ini udah keluar tuh mobil-mobil gede. Berarti yang tadi udah digeser guys. Tadi tuh mobil taksi kalau nggak salah ya. Gue liat tapi Innova gue bingung juga tuh. Taksi Innova guys. Lihat masih ada, udah nggak ada, udah digeser berarti guys. Masukin sini kali ini full ya, nggak ada. Digeser kemana nih mobilnya? Udah nggak ada guys. Tadi di sini nih, berarti udah diderek dia. Tuh udah diderek guys. Tadi di sini guys nih. Tepat sekali di sini mobilnya ya guys. Nabrak kayaknya sih itu mobil. Tapi sekarang udah nggak ada. Itu udah diangkut. Cepat sekali. Aduh, tapi macet banget. Gua nggak tahu nih, jalan sini emang selalu macet anjir. Harus dilebarin lagi kali gitu ya jalannya. Jadi 4 gitu, 4 berarti sono. Kalau nggak 3 ada 3 dah nih. Ini rumah-rumah sini hilang, rumah-rumah sana hilang gitu. Jadi 4 guys. Jadi 3, jadi 6 jalur tuh kanan kiri. Biar lancar gitu. Sebenarnya sih jalur kayak gini sebenarnya lancar, cuman masalahnya adalah ada pertigaan di depan. Nah itulah yang bikin macet. Karena dari sini ada kendaraan, dari sini kendaraan, dari sini kendaraan gitu. Nah itu yang banyak banget kendaraan dan bikin macet tuh juga. Bener-bener deh macet banget. Tapi kalau orang yang tahu jalan pasti lewat dalam dia. Mau motor mau mobil pasti lewat dalam. Nah udah tahu daerah sini macet sekali. Pasti yang macet tuh daerah ke sana, ke arah Bogor. Kalau kita ke arah Jakarta nggak macet. Pasti ke arah Bogor. Membludak sekali. Apalagi tadi. Itu gue udah sampai lampu merah sini guys nih, gue sampai lampu merah, ya kan? Gue nyari lah pot gue mana ya gitu, takutnya ketinggalan kan pot gue. Pas gue cari, kok nggak ada, gue cari lagi, gue masukin lah tangan gue ke kantong kan, lah kok ada kunci. Pot gue ternyata di dalam, ini kunci motor kakak gue. Akhirnya kita balik lagi lewat dalam, karena gue tahu lewat depan muter balik sini tuh udah pastinya macet karena ada yang kecelakaan. Kayak lewat dalam lah. Udah deh aman. Gila udah jam 9 ya? Gak kerasa. Jujur gak kerasa banget. Ini kayaknya komsternya gue udah agak ngegerdek deh.
Tapi enggak sih gue gini, tapi kayak kalau direm tereret gitu. Aduh, ini kita coba lap dulu. Takutnya lampu gua kotor. Ini sulit banget guys, buset. Dah mana sih lampunya? Anjrit. Kebanyakan aksesoris ribet. By the way, gue mau jual low frag gue yang 2 biji ini ukuran 6 inch ukuran 4 inch. Gue mau jual karena menurut gue kayak aneh pakai low frag 4 in di motor CB. Jadi buat di NMAX masuk dalam oke. Taruh luar NMAX masih oke, ditaruh di push step situ masih oke. Di beat oke kanan kiri ya kan bisa. Oke, kalau di CB tuh gue baru lihat tadi sebenarnya. Gue baru lihat tadi pas lagi parkir di Alfa Midi gitu kan. Gue lihat dari samping. Kok aneh ya? Kayak bener-bener kayak kapsul gitu. Kok aneh ya? Udahlah gue jual aja lah nih 2 lah. Siapa yang mau beli gitu guys? 400 gue jual sepasang. Nego dikit boleh lah. Barang tinggal nempel doang. Aman jaya. Kalau mau pakai modul boleh. Pakai modul boleh. Kalau itu aja segitu. Kalau pakai modul agak lumayan guys harganya. Gitu. Harganya kita kasih 800 dah. Jadi low frag 2 sama modul. Modulnya 200 watt karena ini 4 inch dan wattnya juga nggak gede, jadi cukup. Kecuali yang kita pakai wattnya di 200 watt gitu satu tabung, baru nggak cukup. Itu karena ini wattnya kecil di tabungnya, speakernya wattnya kecil, jadi nggak masalah. Gitu guys. Pokoknya bergetar guys dah. Bergetar. Apalagi kalau dicobanya pakai modul kecil ya. Modul 15 watt. Modul 60 watt gitu. Kalau 15 watt, toa 15 watt, modul 60 watt gitu kan. Itu sangat amat cocok ukuran 4 in. Kalau kita pakai modul yang 200 watt, apalagi ini kan gue double toa ya kan, kayak gue ngerasa kebanting aja dengan menggunakan si low frag ukuran 4 inch ini. Double toa, modul 400 watt gitu kan, kebanting sih menurut gue. Dan looknya juga kalau dari depan masih oke. Dari depan oke, looknya masuk masih. Tapi kalau udah dari samping, jujur kurang. Looknya kurang gitu. Dan ini low frag-nya juga awet. Ini gue udah pakai sekitar berapa ya? 2 tahun kayaknya, buat ngawal-ngawal gitu. Low frag, alhamdulillah aman, tidak ada kendala, dan juga kuatnya mau lu pantang lama juga dia oke aja gitu. Enggak kan ada tuh dulu kan ya, kalau low frag ya setahu gue ini kayak maksimal 15 menit harus dimatiin dulu karena nanti jebol gitu ya nggak sih? Kayak dulu seingat gue kayak gitu deh. Sekarang low frag sekarang malahan mau lu panteng dari Jakarta sampai Cianjur juga aman. Insya Allah guys aman, karena kita sesuaikan watt dengan
speakernya, jadi aman. Kalau speakernya terlalu kecil dan wattnya terlalu besar, sudah pasti jebol ya. Bulan nih, tapi nggak darurat guys. Baru pulang nih kayaknya. Itu jadi yang mau boleh langsung aja DM di IG-nya gua, di Ricky R Kiki, atau mungkin di TikTok ya gua, Rivaldi91. Cari aja situ guys. Udah, gue udah masukin Facebook juga sih. Tapi kan ya siapa cepat dia dapat aja lah. Gue jual murah. Kalau lu lihat di mana, di online itu satunya udah 300.000. Low rack-nya doang, belum sama modul. Gue jual 200 aja per buah. Ini 400, nego masih boleh. Nego masih boleh, tapi jangan banyak-banyak. Aman jaya pokoknya. Kalau mau lihat hasil suaranya bisa langsung aja dicek di YouTube boleh, di TikTok boleh. Hasil suaranya tuh dengeran sekali low rack-nya di situ. Apalagi gue belum upload video yang baru. Nanti ada satu video yang baru yang gue udah pakai double low rack. Karena video-video gue yang lama itu masih satu low rack-nya. Nanti gue upload jadi double. Yang double nanti bakalan gue upload. Dan ada di video yang gue escort cuman pakai klakson, karena itu sirine gue mati tapi low rack-nya hidup. Nah itu kalau kalian dengerin di situ ada suara dudut gitu. Itu solar low rack-nya kayak gitu. Itu satu tabung, belum 2 tabung gitu. Kayak gitu. Oke lah pokoknya lah. Oke bet. Gue mau ganti yang ukuran 6 in soalnya, karena biar nggak kebanting. Sebenarnya tuh gue tuh pengen pakai yang ukurannya nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar gitu. Gue takutnya, jujur gue belum pernah coba naruh di motor gue yang 6 inch segede apa gitu ya. Kalau ngelihat bentuknya udah, tapi gue pasang di motor gue tuh gue belum tahu gitu kayak gimana. Paling ya kalau nggak 6 inch ya pakai yang 5 inch gitu. Kalau nggak mau terlalu besar tapi masih sesuai gitu dengan body, ya mungkin 5 ya. Tapi 5 inch kayaknya agak jarang yang jual 5 inch. Rata-rata di 4 atau di 6. Ya nggak sih? Kalau nggak mau harus bikin. Ribet. Sekalian lah gue juga promoin juga, gue ada Welon HS, basicnya CJB, udah ada toaknya juga 100 watt. Toaknya full besi, aman, kencang. Itu gue jual harganya di 8,5 guys. Nego boleh, yang minat monggo gitu. Saya nggak kepake, maksud gue. Dulu gue pakai itu, terus sekarang gue pakai ganti lagi yang ini yang baru. Terus itu gue jual belum ada yang mau, heran gue. Nggak tahu emang harganya kemahalan ya, apa gimana ya? Gue nggak tahu sih. Ya sih gitulah. Atau mungkin nanti bisa. Gue mau low rack-nya pakai modul boleh. Nanti gue bikinin di modul yang itu. Tuh, jadi modelnya udah sama kayak yang dijual di pasaran gitu. Aman aja. Mau minat gas ya guys. Senin harga naik soalnya nih. Senin harga naik, Minggu murah. Ini uploadnya hari apa ya?
Aduh, sepi banget. By the way, gue punya website, namanya itu DMT, DMT, iya, Depok Medical Transport. Dimana website ini sekalian gue promosiin juga ya. Dimana website ini diperuntukkan untuk keperluan emergensi di wilayah kota Depok. Apabila ada yang membutuhkan pertolongan pertama atau transport ambulans, itu kita dari tim DMT ready 24 jam di kota Depok. Perlu ambulans, tinggal buka websitenya, pencet di situ. Kalau ada hal yang mendesak, perlu tindakan atau perlu apa ya bahasanya ya, oleh perawat gitulah ya, bisa pencet situ, perawat kita bisa langsung meluncur gitu guys. Itu 24 jam insya Allah. Dan websitenya kita bikin prototype website ini, dan insya Allah nanti kita akan kembangin lagi dan juga akan menjadi aplikasi. Kalau memang penggunanya kita lihat banyak, peminatnya banyak, dan banyak orang yang ternyata terbantu oleh website ini, insya Allah nanti kita jadikan website ini jadi aplikasi. Dan cakupannya mungkin nantinya bisa kita perluas lagi gitu. Jadi nanti di website itu ada panic button dan pengisian form panggilan cepat. Bedanya apa? Panic button itu diperuntukkan untuk orang yang dalam keadaan darurat, misalnya kecelakaan lalu lintas, sesak napas, jantung, pingsan dan lain sebagainya. Itu bisa langsung pencet panic button di situ. Nanti dari kami, nanti kalian izinkan dulu situ webnya untuk melakukan pelacakan GPS ya. Nanti dari tim kami menerima laporan, langsung kami meluncur secepatnya ke sana. Yang pertama kami luncurkan kalau memang darurat itu tim motor dulu. Namanya apa gua lupa di situ ya. Pokoknya tim motor dulu kita luncurkan ke sana untuk penanganan pertama, dan ambulans menyusul gitu. Jadi insya Allah responnya cepat. Dan kalau untuk bentar lu ya, ada jamet berisik. Oh nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikirnya udah kalau ngelihat jamet. Dan kedua ada form pengisian cepat. Di situ Anda bisa isi nama pasiennya siapa, terus pasiennya kenapa, terus juga alamatnya di mana, dan nomor teleponnya berapa. Itu diperuntukkan mungkin buat pasien yang mau rujuk, pasien yang mau diantar ke rumah sakit untuk kontrol. Itu bisa menggunakan form pengisian cepat. Nanti kita menerima data dari situ, kita lihat juga alamatnya di mana, karena nanti dari alamat itu di website kita di bagian operator itu langsung masuk ke GPS gitu. Tapi bukan langsung ngedetect seperti panic button. Jadi pengisian di form cepat itu harus sesuai dengan alamat rumahnya. Jangan sampai ada masukin RT-nya salah gitu. Itu jangan, karena nanti kita melacaknya dari maps-nya itu sesuai dengan apa yang Anda ketik di sana gitu. Jadi itu harus benar ngetiknya. Kalau itu panic button nggak perlu diketik, pencet langsung gitu. Dan nanti di bagian pengguna atau bagian user, kalian bisa memantau nih. Pada saat sudah kalian pencet, nanti di situ langsung masuk statusnya sedang ditinjau. Artinya admin lagi melihat dulu nih, yang mana yang diperuntukkan, apakah ambulans, apakah motor. Pada saat admin sudah menyetujui dan yang mana yang akan meluncur ke lokasi, nanti kalian juga bisa lihat di kolom situ ada update-nya. Unit sedang meluncur, unitnya apa, fotonya ada di situ, plat nomornya berapa, fotonya, tulisan ada di situ, dan
namanya yang sebagai kalau ambulans drivernya dan pro driver atau dari tim motornya siapa yang ngebantu, nanti di situ ada namanya, jadi kalian bisa tahu oh namanya siapa, plat nomornya berapa, nomor handphone dia pun ada di situ gitu. Foto kendaraannya pun ada di situ, jadi kalian tahu di situ. Tapi buat yang foto, plat nomor, terus juga nomor telepon unitnya itu masih belum kita luncurkan. Jadi nanti yang sudah kita luncurkan hari ini gitu kan, itu hanya ada tulisan update-nya sedang ditinjau admin gitu kan, terus kendaraan sedang meluncur, kendaraan sampai tujuan dan selesai. Baru seperti itu, belum ada data fotonya, namanya siapa, nama drivernya siapa, terus juga plat nomornya berapa, itu belum. Karena sejauh ini kita masih menunggu bahwa pada saat ada respon seperti itu, di mana letak kekurangan dari web kita yang pertama ini. Setelah kita udah tahu kekurangannya, nanti kita perbaharui lagi, kita luncurkan lagi versi yang terbarunya, nanti kita update lagi, dan supaya para user itu lebih mudah. Jadi nanti user sendiri nanti yang merasakan gitu, kira-kira di mana kekurangannya, apa yang perlu kita tambah, seperti itu. Jadi nama websitenya, sebenarnya websitenya belum tayang di Google, tapi nanti ada linknya ada di TikTok gua, ada di Instagramnya Ambulans RW Bontot, dan nanti juga insya Allah kita buatkan Instagram dari Depok Medical Team. Insya Allah kita buatkan, dan nanti kalau sudah berkembang akan kita perluas lagi jangkauan. Dan sebenarnya ada salah satu saran ya dari driver ambulan itu, katanya websitenya itu kalau bisa dibuat seperti ojol atau mungkin taksi online gitu, dimana pasien ada di daerah Grogol, unit mana yang terdekat dari Grogol itu yang dapat gitu. Sarannya kayak gitu, karena supaya lebih cepat untuk jangkauannya gitu kan, supaya lebih mudah juga pergerakannya. Itu masih harus gua pikirin ya sebagai engineer, karena ini berbasis web, gua masih belum tahu untuk cara seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti udah masuknya apps, aplikasi, mungkin lebih mudah, karena ini berbasisnya web. Jadi untuk bikin kayak gitu menurut gua agak susah. Jadi paling nanti tim operator kami, makanya tim operator kami ready 24 jam untuk membagi tugas, unit mana yang ready, unit mana yang terdekat gitu. Paling itu sih guys dari website. Nah, insya Allah tolong disebarkan ya bahwa kita memiliki website, kalau ada butuh-butuh langsung kesini saja. Itu kendaraan cepat langsung situ guys, insya Allah kita respon dengan cepat. Dan kita juga telah memiliki 5 unit ambulans yang ready 24 jam, 5 unit apa ya bahasanya kalau motor ya, lupa gua, pokoknya motor respon cepat lah. Kita punya 5 unit juga, insya Allah udah memiliki sertifikat untuk para pendamping, untuk para asisten perawat, asper, insya Allah udah pada bermutu lah gitu lah guys, intinya pokoknya aman jaya. Dan gue juga mantau juga, jadi kita operator itu nanti ada Bapak Malakun, nanti juga
Gua juga di rumah, kalau memang lagi kosong kita mantau juga. Kalau terima data kita langsung oper gitu guys. Doakan saya. Tapi gue nggak tahu ya, kita udah sosialisasiin. Kita belum sosialisasi, maksudnya kayak kita udah, gue baru tadi sih bikin di TikTok gitu. Terus juga Bang Bagus selaku yang punya unit RW Bontot gitu kan, udah bikin di status WhatsApp, bikin di Instagram, bikin di TikTok statusnya tuh. Tapi belum ada data yang kita masuk itu di tanggal 12-13 itu melalui handphone gitu. Jadi kita nggak punya data nih bahwa hari ini, bulan ini kita udah kemana aja, pasiennya siapa aja, alamatnya di mana aja, kita keluar berapa kali. Nah itu tuh kita masih belum memiliki data gitu. Itulah concern kita tuh, kenapa kita punya website itu, kita bikin website cepat tanggap itu supaya kita juga punya data nih bahwa ini mobil tuh kemana aja keluarnya, siapa aja yang telah kita bantu gitu guys. Insyaallah nanti kalau perkembangan kita bikin server gitu ya. Gue udah cari-cari tuh bikin server kayak gitu, lumayan juga harganya sampai puluhan juta kalau gede ya, puluhan juta, belum izinnya juga puluhan juta. Buset, kata gua mahal juga bikin gituan. Kalau kita ini masih pakai server orang, masih pakai server gratisan. Tapi insyaallah aman, terkendali, karena bukan server yang abal-abal ya. Kita juga punya security polisi. Jadi insyaallah aman. Aman Jaya 45. Uhuy. Ngalah boy. Nah itu dah. Love ya. Love kayak gitu guys. Mana janji manismu. Aduh ya Allah, mantap juga ya. Pulang aja kali ya. Gue males pulangnya kali ya. TV. Ya. Seandainya jadi Steam. Orang jualan gimana jualan sapu jadi Steam guys? Saja dunia berubah, ingin kembali masa itu agar kenanganku tak perlahan menghilang ditelan derang kota. Ku tak pernah kan kerasnya kita, kita lagi menemani. Yuk masuk. Lumayan pegel. Seandainya saja. Sorry. Udah guys, cukup sampai sini saja. Kaget ya ini orang. Si bang.
Kaget guys. Oke, cukup sampai sini aja. See you guys di next video. Jangan lupa nonton video gue yang lainnya. Bye bye.